Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wassi' li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal muhtaramin, setaja ulama al-kiram, setaja sadatina para habaib, Habibina al-Mahbub Al-Habib Ali bin Talib, Al-Habib Umar, Al-Habib Muhammad Taufik, Al-Habib Muhammad bin Abu Bakar, Al-Habib Yahya, dan setaja para habaib, para masyayikh, Ki Haji Imam Kushairi, Ki Haji Zainul Mu'in, Ki Haji Abdul Hadi, juga hadir dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, Ki Haji Ahsanul Haq, setaja para pejabat pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, nahdiyin nahdiyat, hafidhakumullahu jami'an. Setajana amal semoga sami ijak raksa sana Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para pustaja ngereng sebelum dan kula sana panjenengan ngaji sejarah Nahdlatul Ulama sedewa kigelak sesuai harapan dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama dan warga NU pada pernyoonan ijazah dari para masyayikh ngereng ya tore deka ke Imam Kushairi Syarqawi, ke Zainul Mu'in Husni, ke Angkui aparin ijazah
Sahabat dan Kak Dito, kita akan mengaji bersama sejarah tentang Nahdlatul Ulama. Falyatafaddal mashkura. Ajunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara to the point saus, karena banyak acara dan banyak saya menyebut kapi ini sampai sopu. Masyayikh Nahdlatul Ulama, habaib Nahdlatul Ulama, bapak-bapak Nahdlatul Ulama, nahdiyin nahdiyat rahimakumullah. Langsung saus. Perlu eka kali sebelumnya bahwa kita sebagai putra ruh dari para ulama Nahdlatul Ulama, mereka tak cukup ngabuki ibadah ibadah asalat umpamanya puasa mereka cukup caki puasa siapkan mulai makan tak cukup wirid samarin asalat sahullah alhamdulillah Allah Akbar tak cukup, lebih-lebih dengan zaman makan kudu ibadah bacaan khusus. Istilah Quran nikah mihrab. Idza qala Zakaria al-mihraba wajada indaha rizq. Jadi bacaan cuk saking nang compok beda ruang untuk langgar. Benih tempat perkantoan patedungan kan beda tempat langgar. Dan orang Bengkalan tempat perempegan dan pangeran. Tempat kotok alam bahkan jabun Allah ana indah dunia bibi engkau rib badan yakin kabula engkau apa maunya urid nada yurid, if you want I want, what you want, you understanding? Bah NU kena jo NU kau tu bisais. Itu kayak labung Allah ni kata tutup sampai kelakun lagi kiamat. Allah tak saren, Allah tangan tok. La tak khuduhu sinatu wala. Arempok pun Allah, jo arempok ben nafsu ben setan ben ben otak. Saya ngatur alam, saya kebai alam, saya di alam Allah. Ini kah tak bergantung kelingan ni kah perempegan canteng Bengkalan. Bumi situ Bondo, dan bumi Bengkalan, dan bumi Jombang tak bisa di 3 in 1. Beda ke Hadin, beda ke Hashim, beda ke As'ad. Amin Allahumma. NU is kopi. Beda tanah Bengkalan, beda tanah Jombang, beda tanah situ Bondo. NU is coffee. Amin Allahumma. Menteri terus sakin benak foto nikah. Jadi kau coba dah teretan. Beda istilahnya nang ilmu tarekat tabatas sabuk nikah. Napa nyaman nakarwa khimah. Dalam istilah Quran mihrab, istilahnya nang nikah ulama-ulama sesepo nikah khimah. Jatuhin mari salat. Napa awirid. Napa? Alhamdulillah, Allah Akbar. Ya tore, tapi doa. Tapi kau beda khusus, walaupun pendek. Sepenting nikah onggu, besar. Macam ni kau nak pendek kau besar. Karena Mbah Marjan karo, roso. Jadi minta kau besar. Mungkin pendek nanti baju tak macam tu nguang umur nguang waktu. Jadi kau tu tak boleh aneka kobes. Pada berpian minum kopi karuan. Serut. Alhamdulillah. Karena kobes. Ni kan minum na ateh ni kan. Mungkin ni kabunya mikir pun jual mata bu rohani tak pikir sekali padahal sakit na rohani jauh lebih bahaya itu pun sakit na betul. Mensaking rohani sampai ke kufuran dan kacang tak beres. Menfatkan 6 bulan, 3 bulan beres. Kina bangki. Bangunlah jiwanya, bangunlah rakyatnya. Ku
anfusakum. Nikah palon na. Jadi nikah hemah. Lambak bangga sepo sukses jadi bangga sepo. Belantah pelayanan dengan hanya bambu runcing. Kina bantang? Dengan alutsista perang. Darat, laut, udara. Jauh lebih lengkap dari. Kita pun cuma ambil bambu runcing. Tapi kenapa? Gua tahu. Comeback Belanda. Allahu Akbar. Abadi. Karena nikah. Andi nikah. Andi emak. Sampai bisa ngirim tim Hejaz. Baru kena NU. Mungkin Magbarati Rasul Migah. Cuk saking ada tim Hejaz lambok. Ada rata karo makam Rasulullah kina bantang. Insyaallah makin Mekah na rata. Tapi kalaban barokah tim Hejaz alhamdulillah mereka tuti inter dunia akhirat tujuan NU ni kata alhamdulillah. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI Pancasila. Amin. Berbeda karena PKPNU ya. Patakok lemah. Menurut NU ni kapah lemah dus ikuru. Ni sekarang tua ben. Ni kabaratan tu. Cok lemah tu di NU ni kah. Apa long ban ulama benulih ben kedak di wilayah untuk bersama Kanjeng Nabi mendapat syafaat Kanjeng Nabi berdenang nikah fillah si indah ban mahal swargana Allah. Sambil tabuna wujuhu yaumaidin nadirah li rabbiha. Apa besar tak apa besar? Benih pun cuma apa besar. Tubuh. Pon. Dari kula nikah baratan tretan saja. Ya Aziz Jalla Jalaluk. Ya Aziz Jalla Jalaluk 100 kali. Pas etotop birahmatik asdari itu. Saya baca tengah malam sebelum asaren biar engkau mentak maca Ya Aziz. Nikah untuk bian pribadi, untuk kehidupan keluarga, untuk vertikal, horizontal, individual, sosial, komunal, kemasyarakatan. Nikah Khajidanah Ya Aziz kula mendapat ijazah dari Sayyidin Mursyid Hadrati Syekh Jai Sofyan. Beliau guru kula nang tarekat nang Sebandi. Beliau jawabuna engkau jadi ya cong, kula tak minta. Saya pun malamalan pun tak minta ni kamanti. Bagi dan ngucap kobil tu ki, mari kula ngucap ajas tu kong kobil tu malai manti ni lah. Engkau jadi ya cong dari mantuan. Beliau ni kamu ada bu mantuan ni ke dua, imma nikah Sokraja, mantuan As'ad, otabah nikah Tanjung. Mantuan Kadim mah Kadim toh. Engkau dari Manjaini, mantuan Jaini. Jadi beliau dari Kuruna nikah. Tentu ke Jaini dari Kuruna ke Jaini akan banyak makan. Jadi walhasil NU ni kalakar andi sanat make cak bacaan saya merupakan mihrab atau bahima. Punya sanat kekematang masaan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ada sanat, ada napenyaman arus yang berjalan di dalam kabel sehingga mereka lima uat audit istiqnya. Nyampung nikah sampai ke Maha Sentral Rabbul Izzah Jalla Jalalu. Ya Aziz Jalla Jalalu 100 kali. Pas etotop kalaban birahmatika asdawi itu. Nikah nang luar salat. Nikah. Artinya Ya Aziz ni kan min asmail husna. Du pangeran saya maharat ketika aja. Saya mahaga ban perkasa. Paraca patika je perkasa petentau dalam urusan individual, komunal, vertikal, horizontal, urusan apa, urusan rumah tangga, urusan apa. Allah jauh lebih ngakali tentang ben kita ke kita. Kina bandan. Yang penting nikah rosul. Mantap ini kata. Tapi benih ko besar ko buah. Ya Aziz. Nikah saya pertama. Saya nomor 2, Rabbi srohli sadri wa yassir li amri. Langsung terus lagi nikah tak beda tua tak maca kitab. Wahlun uqdatam tausa. Rabbi srohli sadri wa yassir li amri. Nikah petong kalih dalam sujud saya terakhir. Ketinggalan asrolat fardus nang sujud terakhir
kan tidak ada doa khusus dalam salat. Subhana rabbiyal a'la dan so kalau pun cuma sunat. Setiap rukun mereka rukun na sujud. So, masalah bacaan atau berdoa tidak rukun terserah. Maka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati terserah. Lah basa-basa mandi sekali katong ibri waktu nang sujud terakhir SNK. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Nyoona palakah dedah peten kau. Odi nang zaman akhir mangke neka teretan sebagai neka napa nyamana nahdiyat ko tu andi de tase ko tu andi de ta pasera orang NU setandi de tase ko tu siap neka para selak nang legena bosang nang terakna salam TV bani salam Allah. Rabbi shrah li sadri du pangeran israh muka-muka malaka ajunan Tuhan sadri malaka dada badan kau dah jadikan dadaku ya Allah seperti lautan dadah tasik sengku kapi kabu lebur karena orang tak lebur wa yassir li amri banyon apa kempang problematika hidup badan kau dah urusan abah urusan keluarga urusan apa pun yang menjadi tugas dari Allah untuk kita baik berhubungan vertikal horizontal hablum minallah wa hablum minan nas. Maka kita harus membuat la haula wala quwata illa billah. La haula wala min proposed and good disposed. Manusia andi pangarona berada dengan Allah. Kina banda? Kenika pula nang ngota pabiltu ki? Ajastukum barakallahu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idha syi'ta sahla. Ma ba'd. Sadatina al-alawiyyin al-ashraf, para habaib, masyayikhna al-idham, wa fi muqaddimatikum al-fadil Haji Ahmad Ajaib Ibrahimi, pengasuh pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukarjo, serta pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama mulai dari tingkat cabang bahkan secara khusus wilayah sampai ke tingkat kelompok anak ranting baik suriah maupun tanfidiyah, para masyayikh satijapun sepetan kala ta'zimi dan hormati, dari Al-Faqir Zainul Mu'in Husni Kak Dinto tertulis paling bingkeng nang halaman 16 solawat pandet saus. Kak Dinto solawat dek pandet tapi cek mantina mujarrabun sahih insyaallah, karena dan kula tak bengal apa ijazah kecuali ampuan dan kula tibi ngamalaki. Kak Dinto dari Al-Habib Jamal bin Taha Ba'agil, beliau dari Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Attas, beliau dari Al-Habib Attas Al-Habsyi. Di atas dan kula pada sitong kuruh saya tak kasokan disebut asmaipun khaufar riya atau bagatipan apa barang periksa. Estaipun abalid katabu hadratu syekh murabbi ruhi wa jismi wa wijdani Ki Haji Ahmad Sufyan Miftah al-Arifin rahimahullah. Waktu abdina nyawan ijazah Dalailul Khairat, beliau adabu salawat rejong tak usah ijazah, sengkok cuma nashih takok bedesalana. Salawat Arya ijazahnya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bantu bepon a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu, perintah sallu bani namun ijazah tapi pakon dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Namun karena ampun kalampah dan sanad kak itu sangat penting kati itu bagi Ki Ahmad Qushairi Sifuru karena dabuna Imam Muhammad Ibn al-Mubarak dabuna beliau rahimahullah lawala sanad laqala man sya'a ma sya'a. Cik saatnya tak sanad siapa apa bisa ngucap apa apa karena kento maka ngireng lalampa dari para ulama dan kula apa ijazah solawat kak dinto sekater made pak saus ijazahna dari guru-guru atina engki kento Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim cek kelepai wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Khasiat epon keangkui lancar rizki insyaallah ben abdina pun najrib kak dinto kalaban barakana salawat ke antar rizki terus dari atas dari bawah dari berbagai arah. Alhamdulillah muka-muka ajunan juga keparingan sekak dinto juga ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pande namung 10 kali ba'da subuh kulaku lastari subuh 10 kali lastari maghrib 10 kali lastari subuh 10 kali lastari maghrib namun gak dinto tapi ngireng asampung ongku deka para guru waman ajazani kento cokot estepon gak dinto yang malaki secara istiqamah dan kula apa ijazah ajaztukum fi ta'atillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pustaja satrosipun ijazah salawat fatih Ratibul Haddad, ijazah salawat tabibiyah, salawat tibil kulub, juga salawat an-nariyah atau bataziyah sesuai kalaban debu para masyayikh guru-guru Jawa Madura Makkah Madinah sahabat dana dan guna paring ajas tukum ngereng aja ustajanan kopi itu ajas tukum lima ajazani para masyayikh para guru para habaib ajas tukum jami'an ngereng asareng Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq. Wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq. Wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Mereka asli lafad ijazana wa ala alihi haqqa qadrihi. Angin dari guru Abu Ya Sayyid Muhammad Al-Maliki manabi kaangkui khitabah kaangkui masyarakat umum pidato etambai wa ala alihi wa sahbihi debuna beliau sopaja tak sangku subhat ketimun kun wa ala alihi takwa ibabada ban saya tak kesokan ke sahabat itu tambai wa ala alihi wa sahbihi tapi asli lafadta cukup wa ala alihi haqqa
qadrihi wa miqdaril azim. Jadi Ratibul Haddad saya nengkak dito ijazah dari para masyayikh Sokaraja. Debuna para masyayikh Ratibul Haddad kak dito riyadana tapana kesepoh ke Samsun. Nalikana abebek alas Sokaraja sambil Ariyadah Ratibul Haddad. Jadi rahasia dan fadilah dari bacaan Ratib kak dito benteng atau pagar mana dari kiasat istilah pagar masyarakat, pagar akidah, pagar bangsa dan negara. Para rabu saja mereng solawat tabibiyah kalaban qasidaan diajak kanca sareng sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi seterusipun sholawat tibil kulub sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa lidaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa lidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salawat bil qulub itu ada dua riwayat seumum dengan masyarakat wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Tambahan
dari riwayat dengan buku doa Syawarikul Anwar susunan Abu Yasid Muhammad Al-Maliki pada tambahan wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ereng seterusipun sholawat nariyah atau sholawat taziyah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin nabi tahlu bil qadu wa tanfaridu bil qurab saja. Wasallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tahallu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu Wa tubra bil hawaidu wa tunalu biraibu wa usnul hawakimi wa yustasqal wamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi adadi kulli rahmatika ya arhamar rahimin. Malar semoga aba yakoh rombongan nah para guru seteja nang saf pertama asar dan kusteh kanjeng Nabi alif pada kaswargana Allah amin Allahumma amin. Apa napa para guru, para masyayikh, para kiai habaib kadito banyak apareng ijazah sholawat kadito berhubungan kalaban tanda akhir zaman teguna ahlul isyarah umat golongan sita masuk ahlus sunnah wal jamaah al-firqah an-najiyah sawadul a'dam tandana lebur mabanyak salawat. Ini adalah simbol, ini adalah tanda simah syakilah yang ada pada kelompok golongan ahlus sunnah wal jamaah. Maka hampir bisa dipastikan ketika ada kelompok yang mengklaim dirinya Islam, mengklaim dirinya ahlus sunnah, tetapi ada persoalan dalam rutinitas membiasakan bacaan sholawat pada Nabi, ini dipertanyakan tentunya. Karena mengapa? Akhir zaman selain ibadah fardu, ibadah yang wajib fardu seperti sholat, puasa, haji dan lain sebagainya,
ada satu ibadah wajib yang juga perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai cahaya yang akan membawa kita tidak hanya di dunia tetapi di alam barzah, bahkan nanti di akhirat. Cahaya nur solawat yang kita baca. Orang yang ahli solawat nanti ketika meninggal dunia, pada saat dia kebingungan menghadapi pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, maka ada sosok malaikat yang berwajah indah datang untuk mentalkin, untuk membimbing bacaan jawaban dari pertanyaan malaikat mungkar nakir, sehingga bisa mudah menjawabnya. Dalam satu kisah diriwayatkan, Imam, jika tidak salah ingat, Imam Ash-Shibli punya tetangganya meninggal dunia. Kemudian beliau melihat tetangganya ini dalam keadaan baik-baik saja. Ditanya oleh Imam Ash-Shibli, bagaimana kondisi sampean di alam barzah? Beliau cerita, orang yang meninggal ini tetangganya, andaikan tidak karena pertolongan bacaan sholawat yang saya baca, mungkin saya termasuk orang yang celaka. Saya waktu di alam kubur baru pertama kali memasuki alam kubur, datang dua malaikat menanyakan pertanyaan kubur. Kemudian saya gagap tidak bisa bicara, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bertubi-tubi. Tiba-tiba ada seseorang yang berwajah indah membantu saya untuk menjawab pertanyaan malaikat tersebut. Kemudian saya bertanya kepada dia, Anda siapa? Orang ini menjawab, saya adalah malaikat yang diutus oleh Allah. Saya dicipta oleh Allah dari cahaya nur bacaan sholawat yang sampean baca waktu semasa hidup di dunia. Ini keutamaan fadilah ketika kita banyak membaca sholawat. Kita akan dipermudah melalui proses alam barzah, lebih-lebih nanti di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para hadir, kita berkumpul di tempat ini malam hari ini tidak lain kita bersyukur atas nikmat karunia yang Allah anugerahkan kepada kita, memperingati hari lahirnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang ke-99 secara hitungan kalender Hijriah dan 96 menurut Syamsiah. Ini adalah pemberian nikmat yang tidak terkira. Mengapa saya teringat kisah dan barokahnya Imam Bukhari. Imam Bukhari ini mengumpulkan hadis dari berbagai penjuru dunia, dihimpun dalam satu kitab yang disebut dengan kitab Sahih Bukhari. Menurut para ulama, terutama di kalangan ulama ahli hadis, ini adalah kitab kedua setelah Al-Quran. Tidak berlebihan, kenapa? Karena yang dikumpulkan adalah hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti kemudian hebat, ada seorang dari Bukhara bisa pada level urutan kedua setelah Al-Quran. Bukan, tetapi karena barakahnya mengumpulkan sabda, sunnah, ajaran, hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau ini orang Persia. Beliau ini Ajami, bukan Arab, tetapi
berkah dari berkhidmah kepada hadis Nabi, beliau ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada rahasianya. Beliau ini bernama Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah ibni Bardisbah al-Ju'fi al-Bukhari. Jadi buyut beliau itu Persia, kemudian masuk Islam. Al-Mughirah masuk Islam di tangan seorang penghulu Islam di negerinya, Al-Ju'fi, seorang berketurunan bangsa kabilah Arab Ju'fi. Nah, untuk menghormat dan mengingat jasa orang yang telah mengislamkan, beliau menisbatkan dirinya kepada Al-Ju'fi. Seandainya kita umat Islam Indonesia, terutama yang ada di Jawa Madura ini, kita menisbatkan keislaman kita kepada para penghulu, para dai yang mengajarkan Islam di tanah Jawa, Auliaut Tis'ah, para wali songo, sehingga kita hari ini bisa merasakan nikmat iman dan Islam berkah beliau semua. Apa hubungannya dengan NU? Ini mungkin ada pertanyaan, terutama dari kalangan di luar Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kenapa harus ber-NU? Kenapa tidak cukup berislam saja, Islamnya Nabi Muhammad? Kita ini hidup sekian ratus tahun, sekian ribu tahun dari masa kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW. Kita tidak pernah melihat menatap beliau secara langsung seperti para sahabat. Kita tidak pernah mendengarkan sabda beliau secara langsung. Kita tidak pernah ikut sholat berjamaah di belakang beliau secara langsung. Tetapi jasa berkah dari para guru kita, orang tua kita, yang mereka berjuang menyampaikan agama ini melalui perjuangan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, maka kita kenal siapa sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Dari orang tua kita, guru kita, yang berkhidmah kepada para gurunya, menyampaikan ilmunya para ulama, sampai kepada salafus saleh. Salafus saleh ini terhitung dari zaman Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Nah, imam madhab yang 4 itu adalah bagian dari salafus saleh. Nah, inilah alasan mengapa kita berislam dan ber-NU. Maka sebagai bentuk syukur kita terlahir dengan nikmat iman dan Islam melalui guru-guru yang berjuang, berkhidmah kepada agama ini melalui Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan ini semakin memperkokoh, ini semakin menguatkan keimanan kita. Tidak lain bahwa tali penghubung kita ini semuanya satu, bersumber, bertujuan kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad.
Sallu ala Nabi Muhammad. Para Ustadzah, secara organisasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama dan itu beda wadah, isinya sudah sejak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita memperingati hari lahirnya pada tahun 1926, ini kita memperingati hari lahirnya wadah perjuangan. Manabi esena iki ajaran aku si ampun warisan dari para guru. Akatia Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani, Hadratus Syekh Hashim Ash'ari dan seterusnya, para guru, para ulama lainnya pun gak dito ilmu nah ikaunle dari para guru-guru si asampung sampai dekat ajarna para wali songo, terutama Raden Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel. Pangki pada tulisan ini Yai Ahsanul Haq sekaligus ingin melaporkan bahwa telah ditemukan manuskrip atau makhtutat naskah kuno yang oleh Kiai As'ad pernah dituturkan, disampaikan dalam beberapa ceramah beliau. Kebuna Kiai As'ad engkau kikana ngeding kebuna kiai-kiai se posepo cek beda seratan beda tulisan apa beda dengan Kiai Wahab, apa beda dengan Kiai Misri. Beliau tidak tahu pasti tulisan itu dari mana, tetapi beberapa waktu yang lalu seorang ahli manuskrip dari NU juga, saudara Yai Ahmad Baso, menemukan catatan naskah itu di Cirebon, masih bertulis pegon berbahasa Jawa, kemudian diterjemahkan ke Sangsekerta Ono Coroko, ada di kerajaan di Keraton
Mataram, Yogyakarta. Isinya tidak jauh berbeda dengan yang ditutupkan oleh Kiai As'ad, bahwa Raden Ahmad rahmatullah Sunan Ampel ketika semasa mondok di Madinah, beliau berguru kepada paman beliau yang ada di sana. Atas anugerah Allah, nah ini tradisi di kalangan NU ya, yang memahami kisah ini dan meyakininya, ini benar-benar NU tulen. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika kami menyampaikannya dan viral, banyak yang mengkritik bahwa ini adalah dongeng, ini adalah cerita. Sebenarnya mereka yang menunjukkan identitasnya sedang pengumuman siapa diri mereka. Nah, kita warga NU yakin dengan adanya karomah. Jadi Raden Ahmad rahmatullah Sunan Ampel bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak mustahil ya, qadatan ammanaman. Kalau sudah diberi izin oleh Allah, ahlul barzah, apalagi beliau di kehidupan alam barzahnya adalah kehidupan yang lebih sempurna, hayatan barzakhiyatan kamilah. Maka Rasulullah bersabda, menyampaikan satu pesan kepada Sunan Ampel. Beliau menyebut anakku, karena masih ada dzurriyyah nasab. Wahai anakku Ahmad rahmatullah, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bawa, sebarkan di Indonesia. Kata Indonesia ini diriwayatkan, dituturkan oleh Kiai As'ad. Kalau manuskrip aslinya saya kurang tahu, apakah Nusantara ketika itu ataukah tanah Jawa. Jika memang benar ini adalah lafaz Rasulullah, berarti nama Indonesia sudah pernah dilafazkan oleh Rasulullah. Tetapi kalau ini adalah riwayat bil makna, mungkin yang dimaksud oleh Kiai As'ad ya, yang sekarang menjadi negara Indonesia adalah Nusantara di masa lalu. Dua-duanya benar. Jadi riwayat bil makna atau memang secara lafzi diucapkan. Apa alasan Sunan Ampel diberi amanah untuk membawa Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ke Indonesia? Beliau menyampaikan, di tanah Arab Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sudah tidak kuat. Artinya memang ada upaya pengkeroposan, ada upaya-upaya untuk kemudian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak lagi diamalkan secara mayoritas. Ini kapan dawuhnya? Sunan Ampel itu tahun berapa? Jadi sebelum ada peristiwa kejadian yang takfiri, kejadian pembid'ahan, kelompok yang mudah membid'ahkan, kelompok yang mudah mengkafirkan selain di luar kelompoknya sendiri. Itu jauh sebelum itu sudah Rasulullah memberitahu. Dan kita memahami bahwa wasiat amanah ini kemudian disebarkan. Cikal bakal adanya pesantren adalah pesantren Ampel Delta. Dawuhnya Mbah As'ad, khittah Ma'hadiyah ini adalah khittahnya pesantren Sunan Ampel. Nah, pesantren Sunan Ampel atas petunjuk dari Rasulullah SAW. Ini yang dirawat, ini yang dijaga, ini yang kemudian diwariskan dari generasi ke generasi sampai era zaman Syekhona Khalil Al-Bangkalani dan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Maka ketika ada gejolak baru, muncul kembali, luarnya tampilan Islam tetapi dalamnya membid'ahkan, orang ke kuburan para aulia salihin dihalang-halangi, kemudian salaman mencium tangan orang saleh dianggap pengkultusan dan seterusnya. Para ulama berkumpul di Surabaya, sekitar 60-an ulama. Ada Kiai Asnawi, ada Kiai
Hasan Ginggung, ada Kiai Samsul Arifin. Ini yang disebut namanya oleh Kiai As'ad. Tetapi waktu itu belum menghasilkan satu keputusan bersama. Para ulama lebih kepada mengungkapkan rasa keprihatinan, rasa prihatin bersama. Berapa tahun kemudian ada perkumpulan lagi 44 ulama di Bangkalan, di Kiai Muntaha. Sama intinya, risau, gelisah dengan gerakan-gerakan yang ternyata ini adalah bagian dari propaganda Belanda atau Inggris untuk merusak Islam dari dalam. Ada penyusupan bagaimana seakan-akan ini adalah pemurnian Islam, padahal sebenarnya umat dijauhkan dari kekuatan rohani, umat dijauhkan dari orang-orang saleh, umat dijauhkan dari aulia salihin, umat dijauhkan dari sumber energi spiritualitas mereka, sehingga maulid Nabi dibid'ahkan, sehingga tahlilan disesatkan dan semacamnya. Nah, kemudian 44 ulama ini semuanya merasa malu dan segan untuk sowan secara langsung kepada Kiai Khalil Bangkalan. Ternyata Kiai Khalil Al-Bangkalani mendapatkan petunjuk dari Allah. Ini belum ada teknologi handphone, belum ada telepon, belum ada macam-macam alat canggih seperti sekarang. Beliau perintahkan santrinya, nasib pada Pak Kamuntaha, kepada katamu ya, yuriduna ayyudfi'u nurallah wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafir. Belum tahu ada apa, beliau sudah punya jawabannya, disampaikan. Ternyata inilah yang ditunggu-tunggu jawabannya oleh para kiai 44 orang itu. Semuanya mengatakan puas, saya puas sama jawaban ini. Ini yang kita tunggu, ini cocok. Jadi memang akan ada rintangan, ada yang ingin memadamkan cahaya agama Islam ini, tetapi Allah tetap menyempurnakannya. Nah, untuk ikut andil mutimmu nurihi, ternyata beberapa tahun kemudian datanglah isyarah, tongkat dan tasbih. Tadi juga dibacakan ayatnya oleh Kiai Hasan Haq, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Ini ada hubungannya. Ternyata Nabi Musa ketika mendekati cahaya itu, seberkas cahaya yang disangka api, ternyata nur, cahaya. Disinilah ada hubungan mutimmu nurihi. Dan NU isyarahnya adalah tongkat dari petunjuk cahaya itu. Ini adalah tongkat kepemimpinan, al-qiyadah. Ini adalah tongkat kepanduan. Di situ ada asas manfaat, baik secara kepemimpinan organisasi maupun kemaslahatan, bahkan ekonomi. Seluruhnya terangkum dalam ayat wa ma tilka biyaminika ya Musa. Bahkan ketika tongkat ini berubah menjadi ular, ini adalah isyarah bagaimana Jam'iyah Nahdlatul Ulama pernah berperan seperti karakter ular melahap tali temali para Fir'aun, tukang sihir Fir'aun, yang menututi sejarah tahun 50-an sampai 70-an akan membaca sejarah bagaimana NU pernah menghabisi komunisme di negeri yang kita cintai ini. Alhamdulillah. Tetapi ada ayat terakhir, sanu'iduha siratahal ula. Maka tahun 84 para ulama kemudian bersepakat bahwa NU kembali pada khittahnya, khittatus salaf, khittahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kembali kepada perjuangan mengayomi umat, membimbing umat. Inilah saatnya sehingga ulama benar-benar hadir di masyarakat sebagai pengayom. Mudah-mudahan kita yang hadir dan seluruh warga NU senantiasa diberi bimbingan hidayah taufik untuk mampu berhikmah, untuk mampu terus melanjutkan
kecintaan ini dan diwariskan pada anak cucu kita, sehingga kita boleh berkata atas dasar jam'iyah inilah alaiha nahya wa alaiha namut wa inna insyaallah biha nub'atsu minal aminin. Seperti dawuh sebagian kiai tadi didawuhkan, orang masuk surga itu zumara, ya, wasiqal ladina, jadi bergerombol, berkelompok. Nah, kelompok itu masa kemudian jalannya sendiri-sendiri? Tidak, tapi gandengan, gandeng tangan. Maka semoga kita nanti bergandeng tangan bersama tangan yang mulia Sayyidil Wujud baginda Nabi Muhammad SAW menuju surga Allah. Amin, Allahumma amin. Kita bersyukur atas nikmat ini. Alhamdulillah subhana man a'ta. Sallu ala Nabi Muhammad. سبحان من أعطى فضلا وجودا وفيه جزرا سبحان من أعطى فضلا وجودا وفيه جزرا وبالرسل لا يداح لمرسل والله يعطي الفضل كيف يشاء صلى النبي سبحان من أعطى فضلا وجودا وفيه
لمرأس وكان الرضا بالرسل مرأس وكان الرضا وصلوا جميعا وكان الإمام وصلوا جميعا وكان الإمام وكان الإمام وكان الإمام سبحان من أعطى فضلا وجودا وفي جسا سبحان من أعطى فضلا وجودا وفي جسا وبالرسل بالرأس وكان الرضا وبالرسل بالرأس وكان الرضا وصلوا جميعا وكان الإمام وصلوا جميعا وكان الإمام وكان الإمام وكان الإمام. Sallu ala Nabi Muhammad. Para hadir, para alim, para habaib, hafidhukumullah jami'an. Sesuai dawuh terakhir dari Al-Mafullah ke Imam Zubair, kira-kira 20 hari menjelang kewafatan beliau di Mekah Al-Mukarramah, beliau mencari zuriyah cucu dari Kiai Ridwan yang melukis lambang Jam'iyah. Setelah dicari, pada akhirnya dijumpa. Lalu ditanya, ini siapa yang menulis? Ini pasti kiai, sufi, dan seniman. Karena yang melukis ini punya cita rasa yang sangat tinggi. Akhirnya cucu Kiai Ridwan, putra Kiai Mujib ini, Gus Solah cerita bahwa dari abahnya Kiai Mujib dari abahnya Kiai Ridwan menuturkan beliau ditugasi oleh Hadratus Syekh untuk istikharah membuat lambang Jam'iyah yang tidak mudah ketinggalan zaman. Setelah istikharah muncullah bola dunia dan bintang 9 dilukis oleh beliau. Dilukis. Jadi bukan mimpi tapi hasil istikharah. Kemudian Hadratus Syekh memerintahkan kiai-kiai lain untuk menyumbangkan ide pemikirannya. Maka ada usulan dari Kiai Haji Mas Alwi Azamat Khan di Surabaya, ini tambahkan tulisan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ada yang bertanya, kenapa Nahdlatul Ulama? Tidakkah cukup Jam'iyah Ulama? Alasan beliau, tidak semua ulama memiliki semangat Nahdlah, maka harus ditambahkan Nahdlatul Ulama. Di sini nanti ada rahasia yang ditanya oleh Kiai Maimun Zubair. Kemudian ada usulan lagi dari Masyayikh Sidogiri. Ternyata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari perintahkan santrinya untuk sowan ke Sidogiri. Usulan apa dari Sidogiri? Ada jawaban, tambahkan tampar, tetapi ikatannya jangan terlalu kuat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan subhanallah, tanpa sadar beliau melukisnya dan tali temali itu berjumlah 99 sebagaimana ditulis, dicatat oleh Kiai Asnawi Kudus. Jadi Kiai Ridwan waktu melukis itu tidak sengaja berjumlah 99, dan tampar yang tidak terlalu terikat kuat itu adalah makna dari wasatiyah, moderasi dalam berjam'iyah ini. Kemudian bintang tertinggi
yang paling berkilauan adalah simbol Sayyidil Wujud, baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian 4 bintang kanan kiri di sebelahnya adalah Khulafaur Rasyidun, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, dan Sayyidina Ali. Bintang di bawahnya adalah Imam Madzhabul Arba'ah, Imam Abu Hanifah An-Nu'man, Imam Malik bin Anas, dan Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, serta Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian berjumlah 9, seluruhnya adalah simbol dari para wali 9 yang berdakwah di tanah Jawa, di Nusantara ini. Maka simbol inilah yang kemudian menguatkan nilai-nilai perjuangan Jam'iyah. Satu pertanyaan, mengapa dot dilukis di paling depan sehingga melingkari bola dunia? Dunia itu adalah medan perjuangan, medan khidmah untuk membawa ajaran baginda Rasulullah SAW, tentu sesuai dengan ma'ana wa ashabi. Simbolnya adalah para sahabat yang 4, kemudian para tabi'in, madzhabul arba'ah. Inilah ahlus sunnah wal jamaah. Tetapi dot tinggal satu, semua tidak bisa menjawab. Yang hadir waktu itu di dalam Yai Maimun Zubair. Kemudian beliau memberi isyarah bahwa dot itu adalah Rasulullah SAW. Al-Fakir dan Allah teringat, Nabi pernah bersabda, ana afsahu man nataqa bid-dad. Maka seharusnya yang menjadi terdepan adalah ajaran Rasulullah, sabda Rasulullah. Jangan sampai akal kita, pemikiran kita, nafsu kita mendahului baginda Rasulullah SAW. Inilah garis perjuangan kita berkhidmah di NU. Jangan sampai ada pendapat-pendapat yang melampaui baginda Rasulullah SAW. Jangan sampai ada pemikiran-pemikiran yang di luar garis Rasulullah SAW. Semoga kita seluruhnya selamat, dijaga oleh Allah, dan tetap dalam kebersamaan Jam'iyah ini. Tot adalah Rasulullah yang terdepan. Fahtazal arsu tarabahu wastibshara wazdadal kursiyu haibatan wa waqara wamtalatis samawatu anwara وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان